Bayangkan sebuah kerajaan yang begitu kaya hingga para utusan Tiongkok menuliskannya sebagai negeri emas. Bayangkan sebuah kekuatan maritim yang mampu mengendalikan jalur dagang paling penting di dunia, dari India hingga Tiongkok. Dan bayangkan, sebuah imperium sebesar itu menghilang begitu saja, tanpa perang besar, tanpa catatan keruntuhan yang jelas, tanpa puing-puing ibu kota yang dapat membuktikan kebesaran masa lalunya. Itulah Sriwijaya, kerajaan yang bangkit sebagai penguasa samudera, dan lenyap seakan ditelan bumi. 1. Kebangkitan Imperium Samudera lebih dari 13 abad yang lalu. Pada abad ke-7 Masehi, muncul sebuah kerajaan yang kemudian mengguncang dunia maritim Asia Tenggara, Sriwijaya. Para penulis Tiongkok menyebut negeri ini sebagai Silifoshi, sebuah negara kaya raya yang menguasai jalur perdagangan paling strategis, Selat Malaka. Tidak banyak kerajaan kuno di dunia yang tumbuh semata-mata dari kekuatan laut. Kekaisaran Romawi memiliki legiun, dinasti Tang memiliki pasukan kavaleri, namun Sriwijaya memiliki perahu, pelaut, dan pelabuhan. Sumber Tiongkok mencatat bahwa pada tahun 671, biksu Buddha terkenal, Ising, singgah di Sriwijaya dan terkejut oleh kemakmurannya. Ia menggambarkan Sriwijaya sebagai pusat pembelajaran Buddha dengan lebih dari 1.000 biksu. Tempat para calon pendeta belajar bahasa Sanskerta sebelum melanjutkan perjalanan ke India. Sementara itu, di belahan dunia lain, pedagang Persia, Arab, dan India melihat Sriwijaya sebagai pemerintah tak terlihat di laut. Mereka tahu satu hal, jika ingin selamat berlayar, membayar pajak kepada Sriwijaya adalah kewajiban. Dengan menguasai Selat Malaka, Sriwijaya memiliki kekuatan yang bahkan melampaui kerajaan daratan. Siapapun yang berdagang harus melewati Sriwijaya. Kedua, basis kekuatan Sriwijaya bukan tanah, tapi air. Sriwijaya bukan kerajaan agraris seperti Majapahit. Mereka tidak hidup dari padi atau rempah. Mereka hidup dari pajak kapal-kapal asing. Perdagangan internasional, kendali jalur laut. Angkatan laut yang kuat bagi Sriwijaya. Laut adalah ladang, perahu adalah bajak, dan pelabuhan adalah istana. Sumber prasasti seperti Kedukan Bukit 683 M mencatat bahwa ada Puntahi yang melakukan ekspedisi maritim untuk memperluas kekuasaan. Bukan dengan pasukan kuda, bukan dengan tentara darat, melainkan dengan armada perahu. Dengan cara inilah Sriwijaya menaklukkan banyak pelabuhan penting, Melayu, Bangka, Jambi, bahkan sebagian semenanjung Malaya. Imperium ini lebih mirip seperti Venice di Asia, sebuah kekuatan ekonomi yang membangun kejayaan dari perdagangan. Ketiga, jejak arkeologis yang misterius. Salah satu misteri terbesar Sriwijaya adalah di mana ibu kotanya. Para sejarawan percaya ibu kota Sriwijaya terletak di Palembang, tetapi ada masalah besar. Tidak ada tembok kota, tidak ada istana yang jelas, tidak ada sisa mercusuar atau pelabuhan besar. Tidak ada struktur batu berskala kerajaan seperti Borobudur. Mengapa? Karena Sriwijaya adalah kerajaan sungai dan rawa. Istana mereka dibangun dari kayu, bukan batu. Dan selama 1.300 tahun, kayu itu hancur sepenuhnya. Palembang kuno adalah kota air, dengan rumah panggung, kanal, dan pelabuhan terapung. Ketika masa berlalu, semuanya tenggelam dalam lumpur rawa. Hanya fragmen arca Buddha, manik-manik kaca, pecahan keramik Tiongkok, dan sisa-sisa prasasti yang tersisa untuk menyusun potongan puzzle masa lalu. Dan puzzle itu hampir tidak lengkap. Keempat, bagaimana imperium besar ini bisa hilang? Inilah pertanyaan terbesar dalam sejarah Nusantara. Bagaimana mungkin kerajaan sebesar Sriwijaya, yang menguasai laut selama 600 tahun, yang membuat India dan Tiongkok memujinya, yang menjadi pusat agama Buddha internasional, tiba-tiba hilang tanpa jejak? Tidak ada catatan perang besar, tidak ada catatan wabah besar, tidak ada catatan perpindahan ibu kota. Seakan sejarah melompat dari era Sriwijaya ke era kosong, lalu tiba-tiba muncul kerajaan-kerajaan Melayu baru. Para ahli sejarah mengajukan beberapa teori. Teori 1, serangan Chhaoela 1025 M. Ini adalah serangan militer terbesar dari India Selatan ke Nusantara. Raja-raja Chola Idan, Rajendra Chola I mengirim armada perang yang menyerbu Palembang dan merebut pelabuhan Sriwijaya. Catatan Tamil menyebutkan, Raja Sriwijaya ditangkap, pelabuhan-pelabuhan dibakar, jalur dagang dikuasai Chola. Setelah serangan ini, kekuatan Sriwijaya perlahan melemah. Tapi masalahnya, Sriwijaya tidak langsung hilang.
Kerajaan ini masih muncul di catatan Tiongkok ratusan tahun kemudian. Jadi serangan Chola bukan akhir total, hanya awal kehancuran. Teori 2, perdagangan berpindah ke jalur baru pada abad ke-12 hingga 13. Arah angin geopolitik berubah. Pedagang Tiongkok mulai berlayar langsung ke Jawa, khususnya ke Kediri dan Majapahit. Mereka tidak lagi bergantung pada pelabuhan Sriwijaya. Jika perdagangan adalah darah kehidupan Sriwijaya, maka hilangnya perdagangan adalah kematian. Sriwijaya perlahan menjadi kerajaan yang kehilangan fungsi strategisnya. Teori 3, perubahan alam kena LODING cetakan sungai. Musi beberapa ahli geologi mengungkap bahwa Palembang mengalami pendangkalan besar-besaran. Sungai Musi berubah alirannya. Pelabuhan utama Sriwijaya tidak lagi bisa ditambati kapal besar. Jika benar, maka ini adalah bencana ekonomi. Bayangkan Singapura tiba-tiba menjadi daratan tanpa laut. Kekuasaannya hilang dalam sekejap. Teori 4, perpindahan kekuasaan secara senyap pada bukti bahwa setelah abad ke-13, muncul kerajaan-kerajaan Melayu yang seolah mewarisi Sriwijaya, Jambi Dharmasraya Palembang Darussalam Malayu Tengah. Banyak ahli percaya Sriwijaya tidak runtuh di medan perang, melainkan terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Sejarahnya larut, kekuasaannya menyebar, dan namanya hilang. Kelima, jejak terakhir Sriwijaya. Catatan Tiongkok dari dinasti Yuan dan Ming masih menyebut Sriwijaya. Tetapi semakin lama, hubungan diplomatik mereka berhenti, pengiriman upeti berkurang, namanya berganti menjadi Sanfoki, dan akhirnya hilang sama sekali. Jejak terakhir Sriwijaya dalam catatan resmi berhenti pada abad ke-14. Setelah itu, nama Sriwijaya seakan lenyap dari muka bumi. Keenam, mengapa Sriwijaya baru ditemukan kembali pada abad ke-20? Selama ratusan tahun, Sriwijaya hanyalah mitos tenggelam. Bahkan bangsa Melayu sendiri tidak mengingat kerajaan ini secara utuh. Tidak seperti Majapahit yang hidup dalam ingatan Jawa, Sriwijaya hilang dalam kabut sejarah. Barulah pada tahun 1918, sejarawan Prancis Georges Coudès menemukan bahwa Shilifoshi dalam catatan Tiongkok ternyata merujuk pada Sriwijaya. Dengan menggabungkan prasasti, catatan Tiongkok, dan data arkeologi, barulah dunia menyadari Indonesia pernah memiliki kekaisaran maritim terbesar di Asia Tenggara, dan kekaisaran itu bernama Sriwijaya. Ketujuh, kesimpulan dramatis, imperium yang menghilang Sriwijaya adalah kerajaan yang unik. Ia tidak membangun candi-candi raksasa seperti Jawa Tengah. Ia tidak memiliki istana batu. Ia tidak meninggalkan mahkota emas raja. Yang ditinggalkannya hanyalah fragmen kapal, prasasti yang tersebar, patung Buddha yang terpotong, dan legenda tentang kejayaannya. Namun kejayaan itu nyata, kekuasaan itu pernah ada, dan hilangnya Sriwijaya adalah salah satu misteri terbesar sejarah Nusantara mungkin selamanya tidak akan terpecahkan. Kedelapan, kota yang tenggelam dalam waktu. Ketika para arkeolog modern menggali kawasan rawa Palembang, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan, jejak-jejak kota air yang begitu luas hingga para ahli menyebutnya The Venice of the East. Namun berbeda dengan Venesia yang dibangun dari batu dan marmer, Palembang kuno dibangun dari kayu ulin, bangunan panggung, jembatan kayu, serta dermaga terapung. Sebagian besar struktur itu tidak bertahan 1300 tahun lamanya. Tetapi yang membuat hilangnya Sriwijaya semakin misterius adalah kenyataan bahwa tidak ada pusat istana permanen yang dapat dijadikan acuan. Kota Sriwijaya tampaknya selalu bergerak mengikuti aliran sungai, memperluas permukiman di bantaran Musi, Batanghari, hingga ke daerah rawa-rawa di Sumatera Selatan. Seorang arkeolog Indonesia, Prof. Bambang Budi Utomo, bahkan menyebut bahwa Sriwijaya mungkin bukan kerajaan seperti bayangan kita tetapi jaringan pusat dagang terapung yang selalu berubah. Jika benar demikian, maka ini menjelaskan mengapa ibu kota Sriwijaya menghilang tanpa jejak monumental, karena ia memang tidak dibangun untuk meninggalkan monumen keabadian. Bukan batu yang mengabadikan Sriwijaya, tetapi lautan. Kesembilan, pusat keagamaan Buddha yang menyebar ke dunia dalam catatan sejarah Asia. Sriwijaya tidak hanya dikenal sebagai raja perdagangan, tetapi juga sebagai pusat agama Buddha Mahayana. Ising menulis bahwa para pelajar dari seluruh India dan Tiongkok tinggal di Sriwijaya selama 1-2 tahun untuk mempelajari tata bahasa Sanskerta, ilmu kebahagiaan, dan filsafat. Bahkan beberapa teks Buddhis penting diterjemahkan di Sriwijaya dan dikirimkan ke Tiongkok. Catatan ini membuktikan satu hal, Sriwijaya bukan sekadar kerajaan kaya,
tetapi juga pusat intelektual internasional. Namun misterinya semakin dalam. Jika Sriwijaya begitu besar dan berpengaruh, mengapa tidak ada bangunan keagamaan batu megah seperti Borobudur yang bisa kita temukan? Mengapa tidak ada vihara sebesar Nalanda? Sebagian sejarawan mengajukan teori berikut. Sriwijaya mengadopsi arsitektur kayu, bukan batu. Fokus mereka bukan membangun candi, tetapi membiayai perjalanan, penelitian, dan belajar. Mereka lebih mirip universitas bergerak daripada kerajaan daratan tradisional. Ketika Sriwijaya hancur, seluruh bangunan kayu itu menghilang bersamaan dengan waktu. Yang tersisa hanyalah arca Buddha emas kecil yang ditemukan di rawa, fragmen stupa, dan prasasti-prasasti batu sebagai penanda kekuasaan administratif. Ini membuat dunia akademik semakin menyadari betapa uniknya Sriwijaya, sebuah pusat ilmu pengetahuan yang nyaris tidak meninggalkan bangunan fisik. Ke-10, ketika jalur dagang mengkhianati Sriwijaya, salah satu penyebab terbesar merosotnya. Sriwijaya adalah perubahan rute perdagangan global pada abad ke-11 hingga ke-13. Selama berabad-abad, pedagang Tiongkok tidak diperbolehkan langsung berlayar ke luar negeri karena kebijakan isolasi maritim dalam dinasti Tang dan Song awal. Mereka harus melewati Sriwijaya sebagai perantara resmi. Namun segalanya berubah ketika dinasti Song mulai memperbolehkan ekspedisi laut jarak jauh. Kapal Tiongkok semakin besar dan kuat, dan pelaut Jawa menawarkan harga pajak yang lebih rendah. Pedagang Tiongkok pun melewati Sriwijaya, menuju pelabuhan-pelabuhan di Jawa, Tuban, Gresik, Surabaya, Kediri, hingga Majapahit. Akibatnya, pendapatan Sriwijaya jatuh drastis. Setelah berabad-abad menjadi raksasa ekonomi, Sriwijaya kini seperti kerajaan yang kehabisan darah. Tanpa perdagangan, tidak ada pajak. Tanpa pajak, tidak ada armada. Tanpa armada, tidak ada kekuasaan. Imperium maritim itu mulai keropos dari dalam perlahan. Tapi pasti, ke-11, perang-perang kecil yang menggerogoti meskipun sering digambarkan sebagai kerajaan damai. Kenyataannya Sriwijaya menghadapi banyak ancaman. Beberapa abad sebelum keruntuhannya, prasasti-prasasti Sriwijaya menyebut pemberontakan lokal, serangan dari Jawa, pergolakan di daerah Melayu, dan ancaman dari kerajaan-kerajaan kecil di pesisir. Prasasti Ligor dan Hujung Langit menunjukkan bahwa Sriwijaya pernah membentuk kekuatan militer besar untuk menjaga kendali wilayah. Tetapi kekuatan maritim seringkali memerlukan biaya besar. Ketika perdagangan menurun, Sriwijaya tidak lagi mampu mendanai patroli laut. Perompak mulai berkembang di Selat Malaka. Kapal-kapal asing tidak lagi membayar pajak kepada Sriwijaya. Inilah faktor domino effect yang membuat Sriwijaya makin rapuh. Dan kemudian, datanglah pukulan terbesar, ke-12. Pukulan mematikan, serangan Chola yang mengguncang dunia pada tahun 1025 M. Raja Rajendra Cholai dari India Selatan melancarkan ekspedisi militer besar-besaran, membawa ratusan kapal perang menuju Nusantara. Tujuan utamanya, menghancurkan hegemoni Sriwijaya dan menguasai jaringan perdagangan Asia. Catatan Tamil menyebutkan kota-kota Sriwijaya, kedatangan serangan mendadak, pelabuhan dibakar, kapal dirampas, para pejabat ditawan, dan Raja Sriwijaya Sang Ramawijaya Tungga ditangkap. Serangan itu tidak memusnahkan Sriwijaya dalam satu malam, tetapi menghancurkan sendi-sendi ekonominya. Bayangkan sebuah negara yang hidup dari perdagangan, tiba-tiba kehilangan pelabuhan-pelabuhan utamanya. Itu ibarat jantung yang berhenti berdetak. Sejak hari itu, Sriwijaya tidak pernah pulih total. Keagungannya mungkin bertahan ratusan tahun lagi, tetapi tubuh kerajaannya sudah terluka parah. Ke-13, lenyapnya Sriwijaya dari sejarah dunia hingga abad ke-13. Sriwijaya masih tercatat dalam sumber Cina sebagai Sanfoki. Namun perlahan, kapal upeti berhenti datang. Nama Sanfoki menghilang dari daftar diplomatik. Kerajaan-kerajaan Melayu baru bermunculan. Dan Sriwijaya lenyap dari catatan resmi sejarah. Tidak ada catatan perang besar terakhir. Tidak ada catatan akhir masa pemerintahan seorang raja. Tidak ada catatan kota yang terbakar habis. Sriwijaya hilang seperti lilin yang padam karena kehabisan minyak. Bukan meledak melainkan menghilang secara senyap. Ke-14, mengapa nama Sriwijaya tidak diingat oleh orang Melayu? Ini juga menjadi misteri besar. Jika Majapahit terus dikenang orang Jawa, mengapa Sriwijaya tidak meninggalkan legenda masif bagi masyarakat Sumatera? Ada beberapa teori. Struktur pemerintahannya terdesentralisasi, banyak daerah otonom tidak merasa menjadi rakyat Sriwijaya secara identitas.
Perubahan agama ketika Islam masuk, Sriwijaya sebagai pusat Buddha perlahan hilang dari ingatan budaya. Kerajaannya bersifat maritim, bukan agraris, tidak ada kota besar permanen yang bertahan. Kerajaan-kerajaan penerus tidak memakai nama Sriwijaya, mereka membuat identitas baru. Malayu, Dharmasraya, Jambi, Palembang. Hasilnya, sebuah imperium yang menguasai perdagangan dunia selama 600 tahun. Hilang dari memori rakyatnya sendiri. Ke-15, Sriwijaya baru lahir kembali di abad ke-20 tahun 1918. Sejarawan Prancis Georges Codes menghubungkan prasasti-prasasti di Sumatera, catatan Tiongkok tentang Shilifoshi, berita Arab tentang Sribuza, dan catatan India tentang Yavadvipa. Ia menyimpulkan bahwa semuanya mengarah pada satu kerajaan besar, Sriwijaya. Sejak itu, dunia akademik mulai menggali kembali misteri imperium ini. Penelitian demi penelitian dilakukan, penggalian arkeologi di Sabokingking, penemuan arca Buddha di Rawa-Rawa, pemetaan sungai kuno Palembang, analisis jalur perdagangan kuno, dan identifikasi pelabuhan-pelabuhan maritim. Namun bahkan hingga hari ini, kita masih belum menemukan ibu kota Sriwijaya secara pasti. Ini membuatnya semakin menarik, sebuah kerajaan yang menguasai dunia maritim, tetapi menyisakan teka-teki besar yang bahkan belum bisa dipecahkan oleh sains modern. Ke-16, ketika sungai mengungkap rahasia Sriwijaya yang terkubur, penelitian modern menunjukkan bahwa Palembang pada masa Sriwijaya bukanlah kota kering seperti perkotaan masa kini. Ratusan tahun lalu, daerah ini adalah kawasan delta sungai raksasa, dengan sungai bercabang-cabang, rawa berlumpur, jalur air tersembunyi, dan pulau-pulau kecil yang terus berubah bentuk karena sedimentasi. Itu sebabnya, ketika para arkeolog menggunakan LiDAR dan georadar, mereka menemukan fakta mengejutkan di bawah permukaan tanah modern Palembang. Terdapat jaringan kanal kuno dan tiang-tiang kayu yang ditenggelamkan. Jejak ini menunjukkan dua hal yang sangat penting. Sriwijaya adalah kota air terbesar di Asia Tenggara, jauh lebih masif dari Venesia. Kota itu perlahan tenggelam selama 1000 tahun akibat sedimentasi Sungai Musi. Bayangkan sebuah imperium megah yang secara perlahan tertelan bumi bukan karena perang, tetapi karena tanah yang terus naik dan sungai yang terus membawa lumpur. Sejarawan menyebut proses ini sebagai kematian tanpa suara. Sebuah kerajaan yang tidak runtuh dalam satu malam, tetapi perlahan hilang tertimbun oleh alam. Ke-17, Napak Tilas di Karanganyar. Fragmen kerajaan yang tersembunyi. Penemuan paling dramatis terjadi di kawasan Karanganyar, sebuah tempat yang tampak seperti kampung biasa. Namun di bawahnya, para peneliti menemukan manik-manik kaca berasal dari Persia, perhiasan emas dengan ukiran Buddha, pecahan keramik Tiongkok dari dinasti Tang, serta struktur kayu besar yang diduga bagian dermaga. Salah satu temuan terbesar adalah arca Buddha setinggi hampir 2 meter yang terbuat dari perunggu. Arca ini bergaya Amaravati India Selatan, sangat halus, dan menunjukkan bahwa Sriwijaya memiliki akses langsung pada seniman-seniman dunia. Arca ini sempat tertimbun lumpur selama ratusan tahun. Seorang warga menemukannya secara tidak sengaja saat menggali tanah pada 1950-an. Inilah bukti nyata bahwa Sriwijaya pernah menjadi pusat seni Buddha terbesar di wilayah ini. Dan yang lebih mengejutkan, jika arca sebesar itu bisa tertimbun begitu dalam dan hilang dari ingatan, bayangkan berapa banyak artefak lain yang masih terkubur jauh di bawah tanah. Sriwijaya mungkin tidak hilang tanpa jejak. Jejaknya mungkin hanya berada jauh di bawah kaki kita, menunggu ditemukan. Ke-18, bukti ibu kota yang berpindah-pindah. Salah satu misteri paling membingungkan adalah mengapa catatan sejarah menempatkan ibu kota Sriwijaya di beberapa lokasi yang berbeda. Palembang, Jambi, Bangka, Kedah, Malaysia, bahkan Chaiya, Thailand. Para ahli kini percaya bahwa Sriwijaya tidak memiliki ibu kota tunggal yang permanen. Sebagai kerajaan maritim, mereka memindahkan pusat kekuasaan mereka sesuai kebutuhan ekonomi, politik, dan militer. Konsep ini disebut Thalassocracy, kerajaan laut yang pusat kekuasaannya berpindah mengikuti jalur perdagangan. Ini menjelaskan mengapa tidak ada istana permanen yang ditemukan. Sriwijaya tidak pernah membangun kerajaan untuk berakar di darat. Mereka membangun kekuasaan melalui laut. Dan ketika perdagangan jatuh, lautan tidak lagi menjadi milik mereka. Ke-19, ketika Sriwijaya tidak lagi mengontrol laut, semua berubah. Dunia abad ke-7 hingga ke-10 adalah dunia yang sangat berbeda. Laut bergantung pada angin musim, peta bintang,
jalur aman dari perompak, dan pelabuhan yang mampu menyediakan logistik. Sriwijaya adalah pengatur rute ini. Mereka memungut pajak, mengatur keamanan, memberikan suaka diplomatik, dan mengontrol perdagangan internasional. Namun begitu kapal-kapal Tiongkok pada abad ke-11 mulai memiliki teknologi navigasi lebih modern, kompas magnetik dan kapal berukuran besar, mereka tak lagi membutuhkan Sriwijaya sebagai perantara. Dan inilah awal bencana, rute perdagangan berbelok. Kekayaan Sriwijaya merosot dan stabilitas wilayah mulai goyah. Dalam catatan dinasti Song, para pedagang Tiongkok pada abad ke-12 bahkan mengeluh bahwa Sanfoki tidak lagi mampu menjaga keamanan laut. Sebuah kerajaan yang kehilangan laut berarti kehilangan nyawanya. Ke-20, ketika Majapahit dan Jawa muncul sebagai kompetitor utama pada abad ke-13 hingga 14, sebuah kekuatan baru mulai bangkit, Majapahit. Walaupun Majapahit mulai berjaya setelah Sriwijaya sepenuhnya melemah, interaksi awal antara Jawa dan Sumatera telah terjadi sejak masa Raja Kertanegara dari Singhasari, lewat ekspedisi Pamalayu. Ekspedisi itu awalnya dianggap sebagai misi penaklukan, namun sejarawan modern melihatnya sebagai upaya diplomatik, strategi melawan ancaman Manggul, serta cara mengamankan jalur perdagangan dari Selat Melaka. Wilayah Melayu yang sebelumnya termasuk dalam jaringan Sriwijaya masuk dalam pengaruh Jawa. Dengan kata lain, ketika Sriwijaya melemah, pusat gravitasi politik Nusantara pindah ke Jawa. Ini bukan karena Jawa lebih kuat secara alami, tetapi karena Sriwijaya kehilangan laut, kehilangan dagang, dan kehilangan kemampuan membiayai militernya. Majapahit tidak menghancurkan Sriwijaya. Sriwijaya sudah runtuh sebelumnya. Majapahit hanya muncul untuk mengisi kekosongan kekuasaan yang ditinggalkan oleh Sang Imperium Maritim. Ke-21, kerajaan-kerajaan penerus Sriwijaya, pewaris tanpa nama keruntuhan Sriwijaya. Tidak berarti Sumatera jatuh ke dalam kekosongan. Sebaliknya, banyak kerajaan kecil muncul dari reruntuhan. Jambi, Melayu, Dharmasraya, Palembang, Darussalam, Minangkabau, Pagaruyung, Lamuri di Aceh, Brus, dan kerajaan-kerajaan di Riau. Namun menariknya, tidak ada satupun dari kerajaan ini yang mengklaim kami adalah penerus Sriwijaya. Mengapa? Para ahli menduga, agama berubah. Sriwijaya adalah kerajaan Buddha. Kerajaan penerus umumnya Islam. Identitas Sriwijaya dianggap tidak relevan lagi. Nama Sriwijaya tidak digunakan dalam tradisi lisan lokal karena Sriwijaya adalah kerajaan multietnis dan multikota. Identitasnya menghilang bersama struktur politiknya. Setelah serangan Chola, Sriwijaya bukan lagi simbol kejayaan, ia menjadi simbol kekalahan. Inilah mengapa Sriwijaya hilang dari memori budaya Nusantara. Ia tidak dilupakan karena kecil, melainkan karena terlalu besar dan tidak memiliki satu bangsa yang mengakuinya. Ke-22, penemuan emas berharga yang membuktikan kekayaan Sriwijaya pada 2011 sampai 2015. Para pencari harta karun lokal di Sungai Musi secara tidak sengaja menemukan harta luar biasa, gelang emas, mahkota emas, patung Buddha kecil, dan perhiasan bangsawan. Nilai total temuan diperkirakan mencapai miliaran rupiah, bahkan lebih. Detail ukiran emas itu tidak hanya menunjukkan kekayaan Sriwijaya, tetapi juga tingkat seni mereka yang sangat tinggi, setara dengan India dan Tiongkok. Penemuan ini membuktikan bahwa Sriwijaya adalah kerajaan kaya raya, perhiasan mereka sangat maju, dan logam mulia adalah bagian penting dari budaya istana. Namun yang paling penting, mengapa semua harta itu berada di dalam sungai? Ada dua teori, banjir besar atau perubahan sungai menghanyutkan permukiman. Serangan dan perebutan kekuasaan menyebabkan harta kerajaan diangkut dan tenggelam. Apapun penyebabnya, satu hal jelas, Sungai Musi adalah kuburan emas Sriwijaya secara harfiah. Ke-23, Sriwijaya tidak mati. Ia bereinkarnasi menjadi jalur budaya maritim walau negaranya hilang. Jejak budaya Sriwijaya sangat terasa hingga hari ini. Sistem pelabuhan modern Palembang mengikuti pola pelabuhan kuno. Teknik perahu lokal mirip dengan kapal kuno Sriwijaya. Tradisi dagang Melayu berkembang dari jaringan Sriwijaya. Bahkan diplomasi maritim Indonesia modern mengikuti pola jalur laut. Sriwijaya memang hilang secara politis, tetapi roh maritimnya masih hidup, sama seperti Atlantis yang tenggelam. Sriwijaya tenggelam dalam lumpur sejarah tetapi tidak dalam pengaruh.